Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teti Febrianti dengan NIM 501190002. Saya dari kelas 2J Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, tahun ajaran 2019-2020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Z. Haryanto, SHMH. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, yaitu dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Tahapan yang pertama yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Tahapan yang kedua yaitu merumuskan keadaan. Pemahaman akan sisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting. Karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahapan kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi. Tahapan yang ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Yang keempat, yaitu pengembangan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahapan terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Ada berapa teori tentang motivasi? Jelaskan. Teori tentang motivasi terdapat 4 teori. Yang pertama, teori hierarki Maslow. Teori hierarki ini dikemukakan oleh seorang psikologi yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Teori kedua yaitu teori motivasi Alderfer. Kebutuhan manusia mencakup 3 hal, yaitu eksistensi, sosial, dan pertumbuhan. Yang ketiga, teori motivasi David M.C. Cleland. Menurut dia, ada 3 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Kebutuhan berprestasi, kedua, kebutuhan akan kekuasaan, ketiga, kebutuhan akan afiliasi. Teori yang keempat yaitu teori motivasi Herzberg. Ada 2 faktor yang menentukan motivasi seseorang, yaitu yang pertama, faktor yang mendorong motivasi. Yang kedua, faktor higiene. Jika higiene ada, motivasi akan terdorong. Jika faktor yang mendorong motivasi ada, motivasi tidak mesti terdorong. Tetapi jika faktor higiene tidak ada, kondisi kerja menjadi tidak menyenangkan. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Akhir-akhir ini, pemerintah di berbagai dunia
termasuk Indonesia, sangat disibukkan dengan munculnya pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan kerugian dalam segala bidang, dan berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menghentikan penularan wabah ini. Jika seandainya saudara adalah seorang kepala pemerintahan atau pemimpin di suatu daerah, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada staf di lingkup organisasi kerja maupun kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi seperti saat ini? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Dengan mengingatkan dan membangkitkan semangat untuk terus berjuang dengan menganggap kasus ini sebagai perang bagi kita setiap umat manusia. Untuk sejenak melawan ego kita untuk berkumpul dan berpergian, serta mengingatkan untuk semua kalangan untuk peka terhadap sesama dan membantu yang kurang. Karena pada dasarnya ini adalah sebuah ujian bagi tiap umat manusia. Di sini kita juga bisa bekerja dari rumah atau work from home, dan kita bisa belajar dari rumah. Untuk berbelanja, kita bisa berbelanja online agar mengurangi dampak terhadap pandemik ini. Jadi kita berkurang untuk berkumpul di luar dan berpergian. Terima kasih. Itulah video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.